Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmatnya, rahmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih dapat berkumpul di rumah ini untuk melaksanakan kegiatan pengajian kita seperti biasanya kita laksanakan setiap 2 minggu sekali. Yang awalnya kita rencanakan kita laksanakan di malam minggu ataupun malam ahad, tetapi dikenakan sesuatu sebab sehingga kegiatan itu kita ganti waktunya kan gitu. Tapi nggak apa-apa, biarlah kita agak terlambat ataupun kita percepat, yang penting kegiatan itu terlaksana daripada sama sekali kegiatan itu tidak kita laksanakan. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, tanpa bosan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga cerah kepada junjungan kita. Semoga dengan seringnya kita berselawat kepada Rasul, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, insyaallah kelak pada hari kiamat kita mendapat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati ahli bait, tuan rumah, kemudian yang saya banggakan dan saya cintai rekan-rekan, pemuda, pejuang, generasi penerus umat Islam terkhusus di Kecamatan Matemas ini. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh ketua rombongan tadi, yang memang kalau kita perhatikan kondisi dan pengajian kita pada sekarang ini memang lagi ada kemerosotan, tapi nggak usah lemah dulu, nggak usah turun dulu semangatnya. Ini perlu kita kaji bersama juga di mana permasalahannya kan begitu. Karena di masa lalu saya juga sebagai pembinanya di sana, alhamdulillah tetap eksis dan ramai sampai sekarang. Bahkan jumlah jamaahnya sekarang alhamdulillah sudah makin bertambah. Demikian juga dengan Majelis Taklim Aisyah yang ada di PO Manduamas, alhamdulillah tetap eksis. Nah, sekarang di bagian pemuda, di sini ada kemerosotan. Jadi ini perlu kita kaji bersama juga. Tapi nantilah ada waktu luang kita kaji bersama, kita bahas ulang. Di mana sebenarnya titik daripada permasalahan ataupun kelemahan kita pada sekarang ini. Saya rasa apa yang sudah kita lakukan udah maksimal, tapi barangkali mungkin itu belum cukup. Jadi kawan-kawanku, saudaraku semua, ada pun yang akan saya sampaikan pada kali ini, yakni tentang keutamaan bulan Rabiul Awal. Tema ini sengaja saya ambil karena mengingat sekarang ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Nah, kalau sudah kita dengar bulan Rabiul Awal, kita langsung teringat dengan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habibullah, yang terkasih Allah, manusia pilihan, manusia istimewa. Jadi yang pertama, keutamaan daripada bulan Rabiul Awal itu, yang mana bulan Rabiul Awal itu adalah bulannya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya di bulan ini kita adakanlah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau mengingat masalah bid'ah di zaman Rasul pun,
adanya sahabat Rasul itu yang mengembangkan bid'ah juga. Apakah bid'ah itu semuanya dolalah? Apakah bid'ah semuanya sesat? Tidak, enggak semuanya sesat. Ketika di zaman Rasul, dan Rasul pada situ masih hidup, apa itu? Mengamalkan sholat tarawih sebanyak 23 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan sholat tarawih itu sebanyak 23 rakaat. Tidak pernah itu. Rasulullah mengamalkan sholat lain ataupun sholat malam itu hanya sebanyak 11 rakaat. 11 rakaat, nggak lebih dari itu. Nah, Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan pergi ke masjid dan hanya sholat di sana sebanyak 3 malam saja. Ya, selebihnya Rasulullah pulang ke rumah untuk melanjutkan yang sholat malam seterusnya sampai selesai. Nah, ketika itu Umar bin Khattab mengambil alih. Umar bin Khattab memimpin sholat berjamaah, sholat tarawih yang dipimpin oleh Umar bin Khattab dengan jumlah rakaatnya sebanyak 23 rakaat. Ya. Ya, pada saat itu Umar mengatakan, ya, inilah bid'ah yang indah, ya, kata Umar. Apa kata Rasul? Ikutilah 2 di antara sahabatku, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Itu saudara-saudaraku, kawan-kawanku. Ya, jadi di zaman Rasul pun bid'ah itu sudah ada. Ya, dan itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Utamanya adalah bulan yang penuh rasa optimis. Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan Rabiul Awal itu adalah musim semi pertama. Ya, memang Rabiul Awal itu artinya musim semi awal ya, Rabiul Awal musim semi pertama, Rabiul Akhir musim semi yang terakhir. Gitu. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai dengan Dzulhijjah semua ada artinya. Gitu. Demikian bisa saya sampaikan, walaupun cukup singkat, tapi mudah-mudahan memberikan manfaat dan hikmah kepada kita semua. Ya. Jangan lupa kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.